Ini adalah keyboard Logitech Pop Case ya. Jadi Pop Case mechanical keyboard yang aku dapat di harga Rp900.000. Dan jujur aja ini bisa jadi lebih murah, namun ya sudahlah karena itu cerita di lain hal ya. Jadi ya kita bahas keyboardnya saja. Di dalam boxnya, ini bukan unboxingnya, cuma di dalam boxnya ini boxnya. Ini kita akan mendapat ya selain buku-buku itu, dan kita akan mendapat keycaps. Nah, keycapsnya itu ini ada lumayan banyak ya. Dan sebenarnya kagak penting-penting amat ya keycapsnya mau gambar apapun, karena di video ini aku nggak akan menunjukkan kalian tentang emoji ya, tentang emoticon dari Popcase ini. Dan selain ini ya, kita kalau di belakangnya sini, kita kalau buka itu ya, kalau dibuka di belakangnya ini nggak rusak ya kalau kayak gini. Nah, ini dapat ini nih. Nah, ini dongle USB. Ya, nih, dongle USB. Nih, kalau misalnya kalian beli ini dapat dongle ya, dongle USB-A. Ini berguna banget jika PC kalian itu nggak ada Bluetooth-nya gitu. Nah, kenapa aku ingin beli keyboard ini? Jadi, aku ingin nyoba setup wireless, dan sebenarnya budget aku beli keyboard itu di harga 600.000, namun aku ragu itu beli apa. Aku bukan orang yang suka oprek keyboard, ganti keycaps, ganti apa nih switch ataupun apapun itu. Aku bukan orang yang seperti itu, jadi aku pengennya simple-simple saja. Terus kenapa harus pop case dari Logitech? Nah, sebelumnya ini kalau kita beli baru, ini harganya di 1.100.000 atau 1.200.000 ya. Dan aku sempat kepikiran itu untuk nyari keyboard MX series, namun harganya sangat-sangat di luar nalar ya, sangat-sangat tidak terjangkau untuk aku saat ini. Dan akhirnya aku dapat keyboard ini di harga 900.000, dan apa ya, bisa dibilang ini keyboard bekas dari ya temen atau orang deket lah kayak gitu. Makanya aku nggak nawar banyak-banyak. Sebenarnya bisa sih nawarnya di harga 600 mungkin ya. Alasan kedua itu, selain karena aku nggak suka yang ribet, ini karena ini Logitech gitu. Jadi aku sempat punya mouse, itu mouse Logitech itu G120 kalau nggak salah. Ini mouse-nya 102 ya, 102. Nah, mouse itu aku beli di tahun 2018 kalau nggak salah ya. 2016, dan sekarang udah 2026, itu sudah bertahan kurang lebih ya 10 tahun ya untuk mouse ini. Jadi karena mouse itu yang sudah lama aku pakai dan bertahan lama, jadi aku nggak bisa gitu pilih merek lain. Ya udah aku cari Logitech aja. Apalagi ini bekas dan dapat harganya ya lebih murah daripada kalau beli baru secara langsung gitu. Oh ya, sebenarnya aku selain mouse ya, aku nggak ganti keyboard itu selama kurang lebih 5 tahun. Dan ini keyboard ya. Ini adalah Pantec K613L. Jadi ini full size. Ya bukan mechanical sih, tapi ya untuk apa ya? Untuk aku yang nggak ribet gitu, cari keyboard yang biasa-biasa aja. Dan itu pun keyboard itu bekas dari adikku gitu. Oke, balik lagi ke keyboard ini. Jadi fitur dan layout dari keyboard ini memiliki desain 75 ya, 75. Dan yang unik dari keyboard ini biasanya kalau di sini kan. Nah, di sini peg up, peg down, home ya, kalau nggak salah, sama delete. Ini delete harusnya di sini. Ini diganti dengan tombol emoji. Sebenarnya ini nggak penting ya. Karena tombol emoji ini aku custom sendiri di aplikasi Logi Option Plus. Itu ada yang aku jadikan Ctrl V, ada yang aku jadikan Ctrl Z atau Ctrl A atau Ctrl C ya. Dan untuk tombol F4 sama F5 sampai F12 itu bisa kita custom ya, sampai ini gambar suara ini, gambar orang nge-voice itu bisa kita custom sendiri untuk apa. Misalnya ini F5 yang awalnya itu screenshot, itu tuh bisa ganti dengan apa, dah bebas lah, terserah kalian mau kayak gimana. Nah, keyboard ini juga punya layout untuk Mac ya. Jadi misalnya yang di sini ini ada ALT sama CMD, kemudian ada option sama start. Walaupun sebenarnya kalau lebih enak ada gitu keycap penggantinya. Jadi kayak CMD aja, bukan barengan kayak gini gitu. Oke, kita langsung saja ya. Setelah seminggu pemakaian, itu kurang lebih 20 hari ya, bukan seminggu, 20 hari aku sudah memakai keyboard ini.
Tentu ada kelebihan dan kekurangan yang ada di keyboard ini. Itu kita bahas kelebihannya dulu ya. Itu yang pertama, ini baterai super awet ya. Jadi kita tahu kalau Logitech itu beda dengan keyboard-keyboard lain, baterainya itu super awet. Namun di sini baterainya itu bukan baterai yang langsung dicas menggunakan USB-C, namun kita perlu ganti baterainya ya. Di sini pakai baterai tipe yang A3 ya, A3. Jadi kalian bisa ganti baterainya atau kalian bisa beli baterai kayak gini tapi yang bisa dicas kayak gitu. Dan ini menurutku lebih bagus daripada kalau baterai yang dicas. Kan ini bisa kita ganti baterainya dan dapat baterai yang lebih baru, walaupun sebenarnya ini apa ya, bisa dibilang nambah-nambah sampah atau limbah sebenarnya ya. Apalagi di Indonesia ini nggak ada mungkin daur ulang baterai atau yang beli baterai bekas apalagi kayak gitu ya. Setelah 20 hari aku pakai keyboard ini dayanya cuma berkurang dari 90% ya kalau nggak salah. Itu berkurangnya dikit banget, itu masih 85% sekarang pas video ini dibuat ya. Nanti pas buat B-roll mungkin agak turun lagi. Nah, pemakaian dari keyboard ini aku pakai itu kadang aku matikan kalau aku sedang nggak pakai PC ku yang di belakang, atau kadang aku lupa itu matikan dari keyboard ini. Dan baterainya itu ya turunnya sekitar berapa persen tadi itu, dari 90 ke 85 itu cuma 5% ya selama 20 hari. Nah, dari polaku ini kemungkinan aku ngecas itu ya kurang lebih 8 bulan lagi ya, bukan ngecas sih tapi ganti baterainya ini. Nah, kelebihan yang kedua udah aku bahas tadi ya, bahwa tombol F4 sampai dengan F12 kemudian tombol emojinya itu bisa kita ganti, bisa kita custom dengan apa yang kita inginkan, dengan apa keperluan kita. Untuk tombol yang ini, yang ada kayak pause ini di samping delete ini, aku ubah untuk agar bisa membuka ChatGPT ya. Nah, kemudian untuk suara dari keyboard ini, feel-nya itu lumayan enak ya. Apalagi ini merupakan keyboard mechanical pertama, jadi mungkin aku agak alay atau masih di fase-fase honeymoon phase ya, karena mechanical pertama. Jadi nggak usah dibahas terlalu banyak ya tentang mechanikalnya. Aku juga kurang ngerti sebenarnya. Jadi suaranya gini, apa namanya, enak sih. Kalau menurutku ya, mungkin ada teman-teman yang praktisi keyboard mungkin ini sebenarnya suaranya kurang. Jadi kalau misalnya kita tes ya, nih aku taruh mic-nya di sini. Oke, kelebihan yang ketiga, ini desainnya bulat gitu, jadi beda dengan keyboard lainnya gitu. Kalau keyboard lainnya kan kotak gitu, kalau ini bulat. Kemudian kelebihan yang terakhir, ini keyboard bisa connect ke 3 device sekaligus. Cukup kalian pencet F1, F2 atau F3, jadi pilih device mana yang kalian ingin hubungkan, dan ya sesimpel itu tanpa harus pindah-pindahin dongle ataupun ubah-ubah koneksi ke Bluetooth atau ke apapun itu. Dan sekarang untuk kekurangan ya, kekurangan sebenarnya ini nggak banyak ya, cuma ada beberapa. Nah, kalau aku catat ini cuma ada 3 ya. Itu kekurangan pertama, ini keyboard berat banget ya. Seukuran keyboard yang 75, nggak tahu ya keyboard yang lain seukuran keyboard yang kelihatannya kecil, ini keyboard lumayan berat. Jadi nggak enak gitu jika kalian bawa keyboard ini kemana-mana. Ya cukup ditaruh di meja seperti ini dan kalian pakai di rumah kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian bawa ini kemana-mana, ya lebih berat ini daripada MacBook ini yang ada di samping gitu. Oke, kekurangan yang kedua, keycapnya yang bulat. Lah, tadi masuk ke kelebihan, sekarang ke kekurangan. Jadi gini teman-teman, mungkin buat kalian ini keycap bulat ini sangat antik dan kalian ini kayak kerasa retro gitu. Jadi kalian kayak gimana ya? Bisa dibilang kayak memakai mesin ketik yang jadul-jadul itu. Nah, kalau aku sendiri yang sudah terbiasa itu pakai keyboard yang kotak dan memakai ini untuk ngetik, itu kadang meleset-meleset itu jariku. Kadang aku bisa pencet tombol Y, padahal aku harus ngetik ke tombol U atau enggak. Ya aku kepleset, itulah. Dan ini emang keyboard bulat ini bukan untuk semua orang ya, walaupun ada mungkin beberapa orang yang nyaman memakai keyboard ini. Mungkin aku perlu penyesuaian lagi. Selama 20 hari ini masih aku kepleset ini makainya. Dan ya seperti kalian tahu, ini keyboard sebenarnya untuk kerja dan bukan untuk gaming. Dan kemarin aku sempat itu nyoba pakai keyboard ini buat main Dota dan anjir, aku lupa gitu kalau tombol fungsi ini harus disetting lagi.
Nah, balik lagi ya. Tadi kan aku sempat nyinggung tombol F ya. Jadi kekurangan yang ketiga ini tombol F ini agak ribet sebenarnya. Bukan ribet sih. Jadi buat teman-teman yang suka lupa gitu akan nyeting tombol F. Nah, ini tombol F ini sebenarnya defaultnya itu adalah media case ya. Jadi kayak mau matiin mic dari F6 itu bukan tombol F6-nya yang gini. Jadi kalian harus setting dulu, bukan setting sih. Jadi kalian harus pencet Fn escape itu untuk membalikan lagi fungsi F6-nya. Jadi kesimpulan dari keyboard ini, jadi keyboard ini butuh adaptasi dan nggak cocok keyboard ini untuk dijadikan keyboard gaming dan nggak cocok juga untuk dibawa kemana-mana. Jadi buat stay aja di rumah ya gitu. Tapi untuk kerja, keyboard ini sangat enak ya, sangat menyenangkan untuk dipakai. Kemudian suaranya enak dan shortcut-nya itu sangat-sangat membantu teman-teman. Jadi kalian bisa lebih cepat melakukan pekerjaan kalian dengan menggunakan shortcut-shortcut. Jadi tekan 2 tombol, cukup tekan 1 tombol aja yang ada di sini. Dan ya itu sangat-sangat membantu sih selama aku menggunakan keyboard ini selama 20 hari. Dan buat teman-teman, kalau misalnya kalian nyari keyboard di harga 1 jutaan, mungkin ini keyboard yang worth it untuk dipakai, untuk dibeli. Apalagi kalau kalian dapat di harga bekas mungkin 700 sampai 900 ribu kayak aku ini dapat di 900 ribu. Ini menurutku masih worth it aja untuk dibeli dan dimiliki kalau kalian ada bisa dibilang pengen ganti keyboard kayak gitu. Ini selama pemakaian 20 hari ya. Mungkin perlu penyesuaian lagi pas di awal-awal pemakaian karena tombolnya yang bulat ini jari itu belum terbiasa, otak tuh belum terbiasa memakai keyboard yang bulat-bulat gini gitu. Namun kayaknya itu cuma masalah waktu aja untuk kalian bisa menyesuaikan dengan layout keyboard ini. Nah, menurut kalian Logitech Pop Case Mechanical Keyboard ini dibeli dengan harga 900.000 atau di bawahnya, apakah worth it atau enggak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekian video ini, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you semuanya.